Dalam olahraga combat sport yang penuh ketidakpastian seperti MMA ini, usaha, kerja keras, kemampuan, dan talenta bisa terbungkam dalam sepersekian detik ketika malam sedang tidak berpihak pada kita. Tentu saja ada penjelasan teknis atas setiap kekalahan yang disebabkan oleh kecolongan ini. Namun tetap saja, sehebat apapun seorang fighter pasti dihantui oleh ketidakpastian ini. Untuk itu, mereka yang mampu memiliki rekor tak terkalahkan dalam olahraga penuh kejutan ini dipandang sebagai sosok yang sempurna. Dan hari Minggu ini, dua fighter yang memiliki rekor sempurna tersebut bertarung memperebutkan sabuk juara UFC middleweight dalam UFC 253. Di mana salah satu dari mereka harus merasakan pahitnya kekalahan untuk pertama kalinya dalam karir MMA mereka. Dan lebih lagi, kehilangan kesempurnaan dalam rekornya. Sang raja middleweight yang dianggap memiliki level striking tertinggi di MMA saat ini, Israel The Last Stylebender Adesanya dengan rekor 19-0, melawan kontender middleweight yang paling ditakuti karena knockout powernya, Paulo Borrachina Costa dengan rekor 13-0. Tinggi Israel yang hampir 2 meter ini membuat posturnya tampak kurus untuk bertanding di kelas middleweight. Bagi orang awam yang melihat postur di antara mereka berdua, pasti akan condong menjagokan Paulo Costa yang memiliki badan seperti patung dewa Yunani. Namun disitulah keindahan seni bela diri. Postur hanyalah faktor kesekian dalam penentu kemenangan seorang fighter. Dalamnya keahlian fighter tersebutlah yang menjadi kunci utama. Dan seperti yang gue sudah utarakan sebelumnya, Israel Adesanya bisa dibilang sebagai fighter yang memiliki level striking tertinggi di MMA saat ini. Narasi cibiran fisik Israel yang kurus dipopulerkan oleh lawannya dalam UFC 230, Derek Bronson. Derek yang memiliki postur tubuh lebih kekar dibanding Israel, menyepelekan knockout power Israel. Dan ironisnya, di malam itu, Israel membungkam Derek secara telak usai mengalahkannya dengan TKO di ronde pertama. Power memang salah satu kunci utama untuk bisa menidurkan lawan. Namun gue sendiri percaya dengan salah satu kalimat paling ikonik dari mantan raja UFC kita, Conor McGregor, usai ia mengagetkan dunia dengan menumbangkan raja featherweight Jose Aldo hanya dalam 13 detik. He's powerful and he's fast, but precision beats power and timing beats speed, and that's what you saw there. Presisi mengalahkan power dan timing mengalahkan kecepatan. Itulah yang terjadi di setiap pertandingan Israel Adesanya. Sepak terjangnya yang sangat panjang di dunia combat sport ini membuat dirinya memiliki level striking yang jauh berbeda di antara lawan-lawannya sekarang ini. Rekor MMA-nya mungkin masih 19 partai. Namun ia juga telah bertanding sebanyak 6 kali di boxing dan 80 kali di kickboxing. Sehingga semasa hidupnya, Israel telah bertanding dalam lebih dari 100 pertandingan. Dari podcastnya bersama Joe Rogan, Israel menjelaskan level strikingnya, bahwa ia mampu secara tidak sadar membaca kemana arah serangan lawan. Senjata paling berbahaya Israel adalah counter strike-nya. Karena saat menyeranglah, pertahanan seorang fighter terbuka lebar. Dan itu juga yang terjadi saat Israel merampas sabuk juara UFC middleweight dari Robert Whittaker. Namun sebagai counter strike artis, Israel bisa dibilang merupakan fighter yang pasif. Ia lebih memilih untuk menunggu lawan menyerang dan membuka celah. Alhasil, jika ia melawan seorang counter strike artis juga, pertarungan akan berakhir membosankan. Itulah yang terjadi dalam title defense pertamanya melawan Yoel Romero. Sejak lonceng pertandingan dibunyikan, Yoel mematung di dalam oktagon. Ia berdiri kokoh dengan posisi bertahan dan tidak bergerak sejengkal pun. Israel awalnya kaget dengan sikap Yoel ini. Hingga akhirnya, Israel mencoba menyerang dan Yoel meluncurkan overhand-nya yang mengerikan. Dan disitulah Israel menyadari bahwa Yoel berharap untuk memenangkan pertandingan ini melalui kesalahan Israel. Menyadari hal ini, Israel bermain aman dan terus mencicil Yoel dengan leg kick. Banyak fans yang menyaksikan, termasuk gue, mengira ini adalah strategi Yoel untuk menyimpan tenaga, sehingga di ronde 5, ia bisa mengamuk sepuasnya bagaikan monster. Namun ternyata tidak. Sampai ronde kelima dan lonceng tanda berakhirnya pertandingan selesai pun, Yoel masih tidak memberikan serangan yang signifikan. Setelah itu, banyak yang menganggap Israel pengecut dan lari dari Yoel. Gue sendiri sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Seorang juara pasti akan berusaha semaksimal mungkin agar sabuk emasnya tetap terikat kencang pada pinggangnya. Sebaliknya, tugas seorang kontenderlah yang seharusnya memaksa sang juara untuk bertempur. Dan disitulah
yang membuat pertandingan Israel versus Costa di hari Minggu nanti pasti menarik. Paulo Costa adalah seorang fighter yang all in. Rekornya yang selalu menyelesaikan pertandingan melalui TKO dan satu dengan submisi membuat fans tidak tahu bagaimana performa Costa jika lewat dari 2 ronde. Dan pertandingannya melawan Yoel Romero menjawab pertanyaan tersebut. Paulo Costa bertempur habis-habisan melawan Yoel Romero. Sehingga gue yakin dalam pertandingannya melawan Israel pun, ia akan memaksa sang juara untuk berdarah-darah bersamanya. Satu hal yang menjadi tanda tanya besar dari Israel adalah mengenai bagaimana performanya ketika pertandingan dibawa ke ground. Sebagai striker elit, Israel selalu memaksa lawan-lawannya untuk mengikuti gaya bertandingnya. Dan kali ini, lawannya adalah seorang black belt Brazilian Jiu-Jitsu. Rekor Paulo Costa yang dipenuhi dengan kemenangan knockout yang brutal membuat orang-orang melupakan bahwa Paulo Costa pun memiliki kemampuan grappling level tinggi. Kemampuan ground Israel yang tidak pernah diuji ini membuat fans tidak tahu bagaimana jika pertandingan dibawa ke ground. Namun yang pasti, secara logika, Israel Adesanya yang masih sabuk biru tentu akan kalah melawan Paulo Costa yang menyandang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Tapi kembali lagi, selama Israel bisa memaksa Costa untuk beradu striking, Israel pasti memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkan Costa. Di luar dari pertandingan ada lagi yang seru untuk dibahas, yaitu drama mereka. Gue sebenarnya sangat salut dan sangat suka dengan Paulo Costa yang berani keluar dari zona nyamannya dengan belajar bahasa Inggris. Fighter-fighter Brazil pada umumnya lebih memilih untuk selalu membawa translator. Mengingat MMA yang merupakan olahraga favorit di Brazil, membuat pasar mereka di tanah kelahirannya ini pun sudah cukup besar. Namun Paulo Costa berani untuk belajar, sehingga ia bisa membangun drama-drama dalam setiap interview. Dan bisa dibilang, Paulo Costa memainkan perannya cukup cantik sehingga terciptanya pertandingan ini. Beberapa kali mereka dipertemukan memang ada yang berujung panas. Namun dari video yang tersebar di mana mereka berpapasan di hotel, nampaknya kembali lagi. Semua trash talk itu hanyalah untuk menarik media. I do like the weight, the skinny. So skinny like I'm sucking. I look really never skinny. No, skinny. Stay skinny. Lalu, bagaimana komentar dari para fighter? Pertama, datang dari top contender middleweight yang sudah lama ingin merampas sabuk dari Israel Adesanya, Darren Till. I'll have to make the prediction when they both made weight, because up to now nothing seems concrete, but I think it's a 50-50. I think Adesanya a little bit more, he's a bit more technical, but Costa's a big power punching, powerful, and he can go to 5 rounds, so I think it's a 50-50 fight at the moment. Kedua, datang dari top contender middleweight lagi, fighter yang memberikan kita salah satu pertandingan middleweight terbaik sepanjang masa dalam perebutan sabuk juara interim UFC middleweight, Kelvin Gastelum. Two ways. I think Paulo Costa's biggest strength could be his demise. He comes forward, presses the gas tank at all times, and I think if you make a mistake coming forward against Adesanya, he will find a space and put you out. And I just think he's really skilled. Kemudian dari top contender lagi, mantan lawan Israel, Derek Brunson. I'm not sure. It's an interesting matchup. Israel likes to stay long. Costa likes to stay in your face with heavy pressure. Whoever can impose their will, I believe they'll walk out with their hand raised. But it's definitely a good fight. Dan terakhir, dari top contender middleweight lagi, rising star UFC middleweight yang sempat memiliki rekor sempurna dalam karirnya, Edmen Shahbazyan. That fight, I think Adesanya's gonna win. I think he's gonna catch Costa coming in. Dari semua komentar fighter, mereka memandang pertandingan ini sebagai pertandingan 50-50. Wajar saja, rekor mereka yang sempurna tersebut membuat kita seolah tidak melihat celah di antara mereka yang bisa membuat mereka kalah di pertandingan nanti. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menyaksikan langsung peristiwa legendaris ini, di mana seorang kontender tak terkalahkan melawan juara tak terkalahkan. Sebenarnya ada satu komentar lagi dari rising star UFC, Khamzat Chimaev. Namanya yang melejit dan menjadi buah bibir membuat Yahoo Sport meminta pendapat Israel mengenai Khamzat. I don't even know the guy. I know I haven't seen his fights yet, but I know I just saw the
the presser, and he was like on Cowboy and everyone just talking. He's just casting his net. I think it's just, yeah, it is what he's doing. So I haven't actually seen him fight yet. Have you seen him fight? The Ratlip? No. Tim said he might have fought the just low level of competition so far. That's what Tim said. So he thinks I'm an easy fight. That's interesting. I mean, everyone does this when you're coming up. They just cast the net wide. So Khamzat nampaknya sangat tersinggung dengan ucapan Israel yang menjulukinya bibir tikus. Melalui Twitternya, ia berkata, "Stylebender, apa yang kamu katakan tentang saya akan membuatmu kehilangan sabukmu. Itu pun kalau kamu masih juara besok. Semoga beruntung." Itu tadi pembahasan UFC 253. Siapa jagoan kalian? Jangan lupa bagikan pilihan kalian melalui story Instagram dan tag akun IG Radio Tempur di @radio_tempur. R-nya 2 ya. Biar kita sama-sama tahu siapa sih fan favorit UFC 253 ini di Indonesia. Terima kasih.